Bapak Ibu, kalau kita melihat perkembangan dunia teknologi saat ini sungguh mengubah dunia ya. Mengubah cara hidup kita. Mengubah cara kita berkomunikasi. Beberapa puluh tahun yang lalu dengan sekarang sangat berbeda cara berkomunikasi. Dan semuanya itu adalah kemajuan teknologi yang mengubah kita semua. Apalagi belakangan ini muncul yang namanya AI ya. Atau kecerdasan buatan. Nah, apa-apa sekarang dia bisa mengerjakan nih. Kita disuruh dia buat gambar, dia bisa. Nah, hal ini juga sangat mempengaruhi dunia pendidikan, dunia pekerjaan dipengaruhi oleh dia. Semua membawa perubahan di dalam cara hidup, di dalam pekerjaan. Kalau kita misalnya lihat beberapa tahun belakangan sebelumnya, misalnya di tol itu masih ada orang yang bertugas ya. Tetapi sekarang sudah digantikan oleh mesin. Dan kita tidak tahu ke depan bagaimana banyak hal yang akan digantikan oleh kecerdasan buatan ini. Satu sisi ini adalah kemajuan teknologi yang akan mengubah sejarah hidup manusia. Tetapi di lain sisi juga mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi lapangan pekerjaan. Tapi ya mau tidak mau ya harus dihadapi. Teknologi membawa perubahan cara hidup kita. Ini adalah contoh-contoh yang terjadi di dunia ini, di mana hal-hal yang terjadi ini akhirnya mengubah pola hidup, bahkan mengubah sejarah hidup manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari semua sejarah perubahan yang terjadi dalam sejarah hidup manusia, tidak ada yang lebih mengubah sejarah hidup manusia daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang lebih menarik Bapak Ibu, bahwa sejarah perubahan yang terjadi dalam hidup manusia atau sejarah yang mengubah sejarah hidup manusia ini diberitakan melalui seorang perempuan bernama Maria Magdalena. Nah, dalam dunia sosial orang-orang Yahudi pada saat itu Bapak Ibu, perempuan itu dianggap kaum marginal. Jadi nomor kesekian lah di dalam strata sosial. Tetapi yang luar biasanya, justru Tuhan memakai perempuan yang dianggap kaum marginal oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, dipilih Tuhan untuk membawa pesan kabar yang mengubah sejarah hidup manusia. Mari kita lihat catatannya di dalam Alkitab kita, di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Nah, ini adalah peristiwa setelah Tuhan Yesus disalib dan kemudian 3 hari setelahnya ia bangkit dari antara orang mati. Secara cepat saya akan bacakan untuk kita semua. Kita lihat dulu konteks yang terjadi pada saat itu. Ayat yang pertama, Bapak Ibu juga bisa membaca dengan cepat bersama dengan saya ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Nah, ini adalah konteksnya pagi-pagi Maria dan perempuan yang lain berangkat ke kubur. Nah, kita lompat ke ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi setelah mereka mendapatkan kuburan Yesus kosong dan kedua murid tadi pulang ke rumah. Ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah ia berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya,
Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Dan Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. 18 bersama-sama, 1, 2, 3. Bapak Ibu, ini adalah kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan dari bacaan ini Bapak Ibu, ketika misalnya kita membaca satu teks, maka kita juga bisa mempertanyakan banyak hal ya, untuk menolong kita lebih bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Kenapa Maria yang justru pergi pagi-pagi itu ke kuburan? Kemana Petrus dan Yohanes yang menganggap diri mereka sebagai murid yang dikasihi Yesus? Kemana mereka? Kenapa Maria yang membawa minyak untuk mengurapi mayat Yesus? Kenapa Maria yang dipilih Tuhan untuk menampakkan dirinya pertama kali? Padahal ada 11 murid yang begitu dekat dengan Yesus. Kemana mereka? Dan ternyata kalau kita lihat di ayat 19 Bapak Ibu, mereka lagi sembunyi. Mereka lagi menyembunyikan diri karena takut dari kejaran orang-orang Yahudi pada saat itu. Murid-murid putus asa. Murid-murid ketakutan. Selama ini mereka begitu berani karena ada Yesus, dan sekarang mereka seolah-olah jadi pengecut. Jadi orang yang begitu putus asa. Apakah Tuhan Yesus gagal mendidik mereka selama ini? Kenapa mereka sepertinya adalah menjadi orang yang begitu putus asa? Justru Maria, perempuan yang dianggap kaum kesekian, nomor kesekian di dalam masyarakat, kok dia yang dipilih Tuhan untuk bisa berjumpa pertama kali setelah kebangkitannya dari antara orang mati? Kemana si Petrus, Yohanes, murid yang dikasihi Yesus? Kenapa bukan mereka? Lalu apa artinya ketika Maria itu berkata, aku telah melihat Tuhan? Nah Bapak Ibu, dari teks ini ada dua kebenaran yang bisa kita lihat ya. Bahwa yang pertama, manusia itu pada umumnya cenderung anti dengan keputusasaan. Anti yang namanya keraguan, anti dengan yang namanya ketakutan. Kita tidak mau putus asa. Kita tidak mau menunjukkan ketakutan kita. Apalagi kita sebagai orang Kristen ya. Kalau ragu dikit bilangnya apa? Kurang iman. Stres dikit, gak beriman loh. Nah, gara-gara takut dengan cap tersebut, takut dicap kurang beriman lah atau apapun itu, sehingga kita juga ya takut untuk menunjukkannya. Kita berusaha sebisa mungkin untuk menghindarinya, tetapi ternyata juga sulit ya untuk menghindari hal tersebut. Hal yang sama dialami oleh para murid Yesus Bapak Ibu. Sudah sekian tahun mereka ikut Yesus dan mereka punya ide tentang guru yang mereka ikuti selama ini. Guru yang bisa membebaskan mereka dari jajahan Romawi pada saat itu. Tetapi semua harapan cita-cita mereka terhadap Yesus semuanya sirna. Dan kemudian mereka bertanya, loh kok malah disalib? Dia yang membuat mukjizat air menjadi anggur, kok malah disalib? Dia yang membuat orang lumpuh jalan kembali loh. Kok malah mati? Hal ini menghancurkan ekspektasi mereka dan membuat mereka menjadi putus asa, bingung dan takut sehingga mereka menyembunyikan diri. Ternyata tidak ada yang kebal dengan keputusasaan. Tidak ada yang kebal dengan pertanyaan akan jalan Tuhan dalam hidup ini. Bahkan termasuk murid-murid yang sudah sekian tahun ikut Yesus. Dan mungkin bisa terjadi dengan kita Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi kebenarannya bagi kita adalah ternyata juga keputusasaan, keraguan, ketakutan bisa menjadi tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Di dalam kesedihan Maria Bapak Ibu, di dalam ketidakpercayaannya di mana mayat Yesus berada, ia begitu sedih karena mengira mayat Yesus dicuri, justru Tuhan datang kepadanya dan bertanya, kenapa engkau menangis? Enggak diomelin loh,
Gara-gara nggak percaya nggak diomelin sama Tuhan. Dan kalau kita lihat kisah selanjutnya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Ya, di dalam ketakutan mereka lagi sembunyi di suatu tempat. Justru Yesus bertemu dengan mereka di sana. Dan lagi-lagi Tuhan Yesus nggak ngomelin mereka. Tetapi dia datang menampakkan dirinya kepada mereka di dalam ketakutan, di dalam keputusasaan. Jadi ternyata di dalam keputusasaan juga manusia bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, kebenaran yang kedua Bapak Ibu, kita manusia ini punya ide bertemu Tuhan di mana? Di sorga ya. Atau bertemu Tuhan lewat hal-hal indah dalam hidup ini. Lewat keluarga yang harmonis, lewat gereja yang sesuai dengan harapan kita. Tetapi ternyata terkadang tidak selalu berjalan seperti itu ya. Terkadang malah hidup bukan berada di sorga, tapi justru terasa berada di neraka ya. Orang yang kita anggap bisa menghadirkan sorga dalam hidup kita, malah terkadang justru bisa melakukan hal yang sebaliknya. Atau mungkin kita punya ekspektasi sendiri terhadap gereja. Dan kemudian ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu pertanyaannya, apakah kita masih bisa melihat Tuhan di sana? Apakah kita masih bisa melihat Tuhan dalam hidup kita? Ya ternyata tidak mudah ya kalau kita coba-coba melihat akan hidup kita selama ini. Lalu bagaimana dengan ekspektasi kita? Di dalam ekspektasi kita mengharapkan Tuhan bertemu lewat hal-hal yang indah. Nah, tetapi yang menjadi kebenarannya Bapak Ibu adalah justru juga banyak orang yang bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan Tuhan di dalam neraka hidup mereka. Bertemu Tuhan di dalam kekacauan hidup mereka. Kalau kita melihat di dalam konteks Alkitab yang kita baca tadi, ya contohnya adalah Maria Magdalena. Di dalam kesedihannya, di dalam keputusasaannya karena mengira mayat Yesus dicuri, justru Maria bertemu dengan Tuhan. Ia mengalami perjumpaan dengan juru selamat. Dia membawa kabar yang begitu menggemparkan. Dia membawa kabar itu kepada murid-murid dengan satu kalimatnya yang terkenal. Aku telah melihat Tuhan. Maria bukan hanya melihat Tuhan dengan mata jasmaninya, tetapi ia mengalami pengalaman dengan Tuhan. Sehingga imannya dipulihkan Bapak Ibu. Keberaniannya dipulihkan. Karena ia tahu Yesus yang ia ikuti saat dulu benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Dulu mungkin ia bertemu dengan Tuhan setiap hari. Tetapi justru Maria benar-benar bertemu dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan di titik terendah dalam hidupnya. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan bekerja Bapak Ibu. Tetapi satu yang pasti, bahwa manusia bisa bertemu Tuhan, atau bahkan seringkali bertemu dengan Tuhan di dalam titik terendah, lowest point hidup mereka. Ada seorang penyanyi bernama Anggi Marito ya. Mungkin anak-anak zilenial tahu lah. Salah satu lagunya yang terkenal itu, tak segampang itu untuk mencari takjil, enggak ya, mencari penggantimu, ya, karena takjil lagi viral. Nah, di dalam satu kesaksiannya Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang pernah nonton di dalam podcastnya Daniel Mananta itu, dia bercerita bahwa setelah selesai dari Indonesian Idol itu, kemudian dia mengalami bullying yang luar biasa, sehingga ia depresi dan mencoba bunuh diri itu sebanyak 3 kali. Nah kemudian di dalam percobaan yang ketiga kali, di tengah malam dia sudah benar-benar hancur banget. Dia sudah mempersiapkan alatnya, tinggal menggoreskan ke tangannya. Tetapi kemudian tiba-tiba teleponnya itu berbunyi. Dan kemudian dari telepon itu temannya bertanya, "Are you okay?" Tiba-tiba aku seperti disuruh Tuhan untuk menelpon kamu. Dan itu berhasil menggagalkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Rencana Tuhan tidak ada yang tahu, cara kerjanya Tuhan tidak ada yang tahu. Dan kita tidak tahu seberapa sering anak ini berteriak minta tolong kepada Tuhan.
Dan kemudian dia bertemu dengan Tuhan di titik yang benar-benar sudah tidak ada harapan lagi. Dan kemudian dia mengatakan satu kalimat yang menarik Bapak Ibu. Dia mengatakan begini, in my lowest point, Tuhan hadir lewat deringan telepon teman saya. Di titik kehancuran saya yang paling hancur, Tuhan hadir lewat deringan telepon teman saya. Banyak orang yang bertemu dengan Tuhan di titik rendah hidup mereka. Di tengah kehancuran hidup mereka, malah mereka bertemu dengan Tuhan. Jadi kita bukan hanya bisa bertemu Tuhan di sorga Bapak Ibu. Tetapi di dalam kehancuran hidup, di dalam neraka hidup kita juga bisa bertemu dan mengalami Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya bisa mengalami Tuhan? Nah ini kabar baiknya Bapak Ibu. Bahwa ternyata Tuhan rela melakukan segala cara untuk menemukan kita, bahkan sekalipun itu di tempat yang salah. Terkadang dalam hidup ini kita suka bertanya ya, apa sih yang Tuhan sudah lakukan untukku? Apa sih? Apalagi kalau ada masalah, apa sih yang Tuhan sudah lakukan untuk aku? Gitu. Gak usah Tuhan-Tuhanan lagi lah. Gitu ya. Nangis, kemudian ngambek sama Tuhan. Angkat tangan siapa yang biasa begitu? Nggak ada ya, puji Tuhan, mantap. Nah apa yang Tuhan sudah lakukan? Nah ini yang Tuhan sudah lakukan Bapak Ibu. Ia datang ke dunia ini. Dunia ini bukan tempatnya. Tetapi ia datang ke dunia ini demi kita. Ia rela datang ke dunia ini, merendahkan dirinya, melakukan segala cara untuk kita. Untuk bisa menemukan kita yang hilang. Ia adalah anak Allah. Tetapi anak Allah yang rela jadi manusia supaya manusia bisa kembali menjadi anak Allah. Ia rela mengalami kematian supaya kita tidak mati selamanya. Ia rela masuk ke alam maut supaya kita tidak kena maut. Sebelum kematian Kristus Bapak Ibu, kematian adalah hal yang menakutkan bagi manusia. Tetapi setelah kebangkitan Kristus, justru kematian yang takut kepada kehidupan atau kepada manusia. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati sudah mengalahkan kematian tersebut. Sehingga maut tidak berkuasa lagi. Sehingga ada satu lagu yang berjudul Jesus Paid It All. Yesus sudah membayar lunas. Dia sudah membayar hukuman dosa kita. Dia sudah membayar lunas rasa malu, kepahitan, kesalahan di masa lalu. Sudah dibayar lunas. Seperti bond di belakang saya ini. Dan tidak ada sisa hutang yang perlu dibayar lagi. Sehingga maut tidak berkuasa lagi. Inilah yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita semua. Karena ia begitu mengasihi kita. Sehingga ia rela melakukan segala cara untuk menemukan kita. Sekalipun itu di tempat yang salah. Sekalipun itu di alam maut. Yesus rela jabanin Bapak Ibu. Demi kita. Siapa yang pernah berkata kepada pasangannya di sini. Aku sangat mencintaimu. Aku akan pergi ke neraka untukmu. Ada? Nanti dapat hadiah. Paling juga kan berkata, I love you, terus apalah itu ya, I love you to the moon and back. Atau kayak Iron Man bilang ke anaknya, I love you 3000. Atau yang lagi cinta-cinta monyet, I love you, jangan lupa makan. Tapi lupa ngingetin, jangan lupa minum, jadi keselak. Nah jadi lengkap ya Bapak Ibu kalau diingetin, jangan lupa makan dan jangan lupa minum. Supaya tidak keselak gitu. Tetapi ada yang pernah berkata, aku mencintaimu, jadi aku akan pergi ke neraka, ke alam maut untukmu. Gak ada. Hanya Yesus yang berani mengatakan dan melakukan itu. Dan ini adalah bentuk cintanya kepada kita. Ia rela turun ke sana, ke dunia orang mati untuk menyelamatkan kita. Dan pertanyaannya, apakah Yesus juga bisa turun ke neraka hidup saya saat ini? Bapak Ibu, tidak peduli seberapa dalam kegelapan hidup kita saat ini, dia bisa turun lebih dalam lagi. Entah itu ke neraka rasa bersalah kita, ke neraka kecanduan kita terhadap hal-hal yang tidak baik,
narkoba, neraka alkoholisme, neraka keluarga yang hancur, neraka terpisah dari Tuhan, kecanduan, depresi, ia bisa hadir di sana dan menolong Bapak Ibu sekalian. Karena jika ia saja bisa turun ke alam maut yang paling dalam, bagaimana mungkin dia tidak turun ke neraka hidup kita hari ini? Cuman terkadang kita yang justru tidak mau jumpa dengan Tuhan di dalam kekacauan hidup kita. Kita malu bertemu Tuhan di dalam neraka hidup kita. Padahal Tuhan ingin sekali bertemu dengan kita di dalam segala musim hidup kita. Entah itu baik atau lagi kacau atau lagi seperti ada di neraka. Tuhan mau bertemu dengan kita. Hanya saja terkadang kita yang tidak mau. Kita yang malu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada seorang teolog dari Prancis bernama Olivier Clement. Nah, di dalam tulisannya itu dia menggambarkan tentang apa yang Tuhan lakukan melalui kebangkitannya dan bagaimana tangannya yang begitu kuat kuasa menolong kita. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi ketika kita misalnya menarik seseorang, biasanya pegang jarinya atau pegang pergelangan tangannya? Pegang pergelangan tangannya. Nah, si Olivier Clement ini mengatakan Tuhan itu memegang kita dari maut kita, dari neraka hidup kita, dari kekacauan hidup kita seperti ini. Dia memegang pergelangan tangan kita. Istilahnya kita diseret keluar oleh Tuhan. Jadi bukan lagi kita mau atau tidak mau, tetapi justru Tuhan yang menarik kita keluar. Jadi entah itu kita mau atau tidak mau, sekali lagi Tuhan yang menarik keluar. Dan inilah Tuhan yang kita miliki Bapak Ibu. Ia tidak mau kita terus berada di dalam kekacauan hidup kita. Ia tidak mau manusia, anak-anak yang ia kasihi terus ada di dalam maut. Sehingga ia rela melakukan segala cara, bahkan seret sekalipun dia lakukan supaya kita bisa keluar dari kekacauan hidup kita. Bapak Ibu, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan adalah bukti kasih-Nya bagi kita. Ia begitu mengasihi kita sehingga ia rela melakukan segala cara untuk menemukan kita. Dan sekalipun itu di tempat yang salah. It's okay kita punya ekspektasi bertemu Tuhan di sorga, bertemu Tuhan di tempat-tempat yang kita inginkan. Tetapi ingat juga bahwa Tuhan dapat menemukan kita di tempat-tempat yang tidak kita harapkan. Di tempat saat kita down, saat hidup kita sedang berada di ujung tanduk, saat kita kehilangan harapan, Tuhan bisa bertemu dengan kita. Dan ia akan menggulingkan batu-batu yang mengikat tersebut, seperti ia menggulingkan pintu batu maut kuburannya pada saat itu. Jika saudara bertanya apa yang sudah Tuhan lakukan untuk saya, ini yang Tuhan sudah lakukan. Dua hal yang bisa kita lakukan satu minggu ini Bapak Ibu. Yang pertama, saya ajak kita semua, jika saat ini kita sedang tidak melihat Tuhan dalam hidup kita, mintalah pertolongan Tuhan. Panggil nama Tuhan, jangan malu datang kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, supaya hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Maut telah dikalahkan, betul. Mereka tidak memiliki kuasa lagi, betul. Tetapi ada satu kalimat menarik yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan bernama Yohanes Chrysostomus. Dia mengatakan begini, Kristus telah bangkit. Roh jahat telah dikalahkan oleh Yesus. Mereka telah dikandang seperti singa dan harimau. Namun kita memiliki kebebasan untuk berjalan kembali ke kandang tersebut, membuka gerbangnya dan membiarkan harimau itu kembali keluar. Membiarkan pikiran-pikiran jahat, hal-hal yang tidak baik tersebut untuk keluar dari tempatnya. Bapak Ibu, saat kita sedang tidak melihat Tuhan dalam hidup kita, kita rentan untuk berpikir hal-hal yang jahat mengenai Tuhan. Kita terkadang terlalu cepat menyimpulkan, Tuhan jahat sama aku. Kita cepat terlalu overthinking dengan Tuhan. Kita terjebak dengan pikiran-pikiran kita. Nah, satu minggu ini saya mau mengajak kita untuk melatih diri kita untuk membuat keputusan tentang pikiran mana nih
yang akan kita izinkan masuk di dalam hati dan pikiran kita. Kita perlu menyaringnya dengan cermat. Ya, 1 minggu ini coba latih menyaring apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, pergaulan apa yang kita jalani, dan kemudian kita bawa semuanya ke hadapan Tuhan, supaya kita ditolong Tuhan untuk menaklukkan segala pikiran-pikiran jahat tersebut. Sehingga kita tidak membuka kembali kandang yang sudah dikunci tersebut. Dan jika kandang itu Bapak Ibu sudah terlanjur dibuka, ya, tetaplah datang kepada Tuhan. Tetaplah datang ke gereja. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Bawa semua ketakutan, keraguan itu. Biarkan Tuhan bekerja dan menemukan kita semua. Sampai Ia berkata, anakku, mengapa engkau menangis? Tuhan rela melakukan segala cara untuk bisa bertemu dengan kita. Nah, hal terakhir yang kedua yang saya ajak kita lakukan 1 minggu ini adalah, saat ini kita melihat diri kita. Kita lagi ada di posisi mana Bapak Ibu? Apakah seperti 2 murid tadi yang putus asa dan tidak mengerti di mana mayat Yesus? Atau mungkin seperti Maria yang sudah lega dan gembira karena sudah bertemu Tuhan dan menjadi saksi? Atau mungkin seperti 11 murid yang lain yang sembunyi di rumah dengan penuh kesedihan dan penuh ketakutan? Mungkin kita sedang bingung karena kok belakangan ini Tuhan gak nampak nih dalam hidupku. Ketahuilah bahwa setiap orang punya jalannya sendiri. Punya jalannya sendiri untuk percaya kepada Tuhan. Punya jalannya sendiri untuk bertemu dengan Tuhan. Setiap orang punya timingnya sendiri yang tidak perlu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan kalau kita sudah tahu hal ini, atau kita sudah seperti Maria, kita sudah lega, kita sudah bertemu Tuhan, jangan menghalang-halangi orang untuk mendapatkan waktunya untuk bertemu Tuhan. Jangan persulit orang lain untuk bertemu Tuhan. Bahkan jika bisa, justru jadilah jalan untuk bisa mereka mendapatkan waktu itu. Jadilah jalan untuk mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Jangan simpan sendiri pengalaman itu. Maria Magdalena tidak menyimpan sendiri apa yang ia alami. Tetapi justru ia pergi kepada murid yang lain dan mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Saudara, karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan rela melakukan segala cara untuk menemukan kita. Bahkan sekalipun itu di tempat yang salah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemenangan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Engkau telah menemukan kami di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Dan biarlah dalam hidup ini kami juga boleh terus menghidupi kemenangan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.